Kembali lagi dengan saya, Pendeta Lintong Nainggolan, menyapa saudara pada kesempatan ini, meneruskan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata dipimpin dalam teks aslinya adalah ago, dari bahasa Yunaninya saudara, yang artinya dipimpin dengan berpegangan tangan atau berjalan bersama dengan menuju suatu arah tujuan tertentu. Dipimpin Roh Kudus bukan sesuatu yang sederhana saudara. Membutuhkan atau menuntut kesediaan seseorang mengubah seluruh cara berpikir dan arah hidupnya agar dapat berjalan seiring dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Pimpinan Roh Kudus bukanlah pemaksaan, tetapi sebuah kerelaan. Kalau seseorang bersedia dipimpin, maka ia akan hidup dalam pimpinan. Tetapi kalau seseorang menolak pimpinannya, maka Roh Kudus juga tidak akan memaksa saudara. Roh Kudus akan mundur. Seperti peristiwa di Kejadian 6 ayat 1 dan 4 ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan memilih jodoh sesuka hati mereka. Roh Allah tidak bisa mencegahnya karena anak-anak Allah tidak mau menuruti kehendak Allah atau keinginan Roh Kudus. Untuk memahami pengertian dipimpin Roh Allah, hendaknya kita meneliti kitab Roma pasal 6 saudara. Bagi orang yang percaya, penyelamatan oleh korban Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan. Artinya orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum dosa atau hukum maut. Orang percaya adalah orang-orang yang berkeadaan bisa menjadi manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Sebelum ada pengorbanan Tuhan Yesus, manusia tidak bisa berkeadaan seperti ini sebab semua orang ada di bawah hukum dosa, di bawah hukum maut. Artinya semua orang tidak bisa menolak kodrat dosa. Anak-anak tanpa diajari berbohong, mereka akan otomatis bisa berbohong. Itu salah satu bukti bahwa manusia semua berada di bawah kodrat dosa. Nah, sebelum kematian Tuhan Yesus, semua manusia berkeadaan itu. Tetapi puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yesus adalah role model manusia yang pertama yang bisa menuruti kehendak Allah, berkodrat ilahi, hidup menurut pimpinan Roh. Nah, Tuhan Yesus menggenapi apa yang seharusnya dilakukan oleh Adam, manusia pertama itu, dan memikul kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, tuntutan keadilan dipenuhi bahwa setiap kesalahan harus menerima hukuman dari Allah Bapa sehingga manusia dapat dimerdekakan. Sekarang orang percaya tidak lagi terikat harus melakukan hukum, dalam hal ini Taurat saudara, sebab justru hukum itu merangsang manusia berbuat dosa. Betul saudara, betul. Manusia itu cenderung mau cari tahu, tetapi bukan apa yang diketahui oleh Allah yang dia mau ketahui. Oleh penyelamatan Tuhan Yesus, orang percaya menerima Roh yang dimateraikan di dalam diri orang percaya. Dan Roh itu yang akan menuntun orang percaya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dapat melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan melakukan kehendak Allah berarti mencakup melakukan seluruh hukum Allah, termasuk di dalamnya hukum Taurat saudara. Orang yang hidup dengan kodrat ilahi mustahil melakukan pelanggaran moral umum, mencuri, membunuh, berdusta, dan lain sebagainya saudara.
Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, orang percaya menerima roh Allah dan menjadi milik Kristus. Oleh pimpinan roh, orang percaya diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau manusia masih hidup dalam arena hukum, maka manusia masih memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Dalam hal ini, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus memindahkan cara berpikir manusia dari berpikir hal-hal yang bersifat daging, duniawi, kepada hal-hal yang bersifat rohani, ilahi. Yang dipikirkan itu kekekalan, yang dipikirkan itu apa yang dipikirkan Allah. Dengan keadaan ini orang percaya tidak dirangsang untuk melanggar hukum. Mustahil, saudara. Orang yang mengerti kebenaran mustahil melanggar hukum. Ya, tetapi diarahkan memikirkan hal-hal dari roh atau yang bersifat rohani, bersifat ilahi. Roh Kudus oleh Injil yang mengubah orang percaya memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dengan orang-orang pada zaman Perjanjian Lama, saudara. Dengan cara hidup seperti inilah, maka manusia yang memilih dipimpin oleh roh bisa hidup berkenan kepada Allah, sebab tidak hidup lagi menurut daging. Setiap orang percaya harus hidup dalam pimpinan. Hidup menurut roh seperti hutang yang harus dibayar, saudara. Ya, namanya hutang. Ya, namanya hutang harus dibayar. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa kita hidup menurut roh, ya, kita tidak berhutang untuk hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Maksudnya kita berhutang untuk hidup menurut roh. Kalau kita berhutang harus hidup menurut roh, ya kita harus membayar hutang itu. Hutang itu adalah hidup menurut roh. Nah, setiap orang percaya harus hidup dalam pimpinan roh itu. Hidup dalam pimpinan roh bukan sesuatu yang otomatis bisa berlangsung dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Iya, kehendak bebas masing-masing individu itu memiliki peran yang sangat esensial, sangat penting. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita dengan kesadaran mematikan keinginan-keinginan daging sebelum kita berbuat dosa, maka kita akan hidup, saudara. Hidup menurut roh. Nah, dari pernyataan ini jelas bahwa hidup menurut roh adalah panggilan yang harus dipenuhi oleh setiap orang percaya. Orang percaya harus menghayati bahwa dirinya bukan miliknya. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 berkata, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu bukan milik kamu sendiri, bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus berusaha tidak serupa dengan dunia ini dan berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan belajar Injil. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Begitu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita yang harus dengan sadar memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Biarlah kiranya kebenaran ini mencerahi kita pada kesempatan ini, saudara. Saya akan lanjutkan lagi nanti pada kesempatan lain untuk menyampaikan kebenaran yang berkaitan dengan sebutan anak Allah bagi orang percaya. Puji Tuhan, saudara. Jika saudara diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Sola Gracia.